Oke, kita lanjut pembahasan soal nomor 10. Jadi pada video kali ini kita fokus hanya membahas soal nomor 10 saja. Kita lihat dulu soal nomor 10. Untuk soal nomor 10 ini Miss kategorikan dalam bentuk hard. Kenapa? Karena sudah banyak komponen-komponen di dalamnya. Tapi pada dasarnya semua tahapan pengerjaannya masih sama dengan soal nomor 1 sampai nomor 9. Turunkan suku demi suku, gunakan aturan turunan yang sesuai, kumpulkan dy per dx yang di sebelah kiri, lalu bentuklah dy per dx sama dengan sesuatu. Itu intinya. Jadi pertama kita turunkan dulu suku yang ini bisa ganti dulu stabilonya jadi kuning. Jadi turunkan dulu yang ini ya. Sin x kuadrat tambah y. Tulis dulu perintah turunan. Terhadap x. Kenapa selalu terhadap x? Karena soalnya maunya terhadap x di sini ya. Nah, nanti kalian akan pelajari lagi kok bagaimana kalau terhadap y dan lain sebagainya. Itu tingkatan berikutnya. Oke, kita lanjut. Fokus kembali ke soal nomor 10. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menurunkan turunan fungsi tриgon? Yang mana dulu diturunkan? Oke, benar. Yang kita turunkan dulu itu adalah sinnya atau trigonometrinya. Turunannya sin adalah cos. Jadi kita tulis dulu cos. Lalu semua yang ada di dalam kurungannya ini kita tulis kembali. Kemudian kali. Apa yang kita kalikan? Turunan dari dalam kurungan ini. Nah, jadi x kuadrat ini kita turunkan juga nih terhadap x. Nah, karena ini bentuk pangkat berarti ingat aturan turunan pangkat. Pangkatnya tulis di depan, kemudian dikalikan saja dengan fungsi yang ada. Oh, di sini x. Lalu pangkat 2-nya ini dikurangi 1. Oh, berarti sisa 1. Berarti 2 kali x saja. Turunan dari x kuadrat. Kemudian kita turunkan y. Turunannya y itu berarti 1 nih. Karena yang kita turunkan y, maka perlu dikali dy per dx. Sehingga di sini ditambah dy per dx. Langsung aja ya. 1 kali dy per dx itu kan sama dengan dy per dx. Oke. Nah, silakan di pause untuk lebih memahami tahapan ini. Next. Kita turunkan suku yang berikutnya. Yaitu y kuadrat dikali dalam kurung 3x tambah 1. Ini ada berbagai macam aturan penurunan yang bisa kalian gunakan. Kalau berdasarkan cara baca Miss yang awal, Miss bilang y kuadrat dikali 3x tambah 1. Berarti di sini Miss sudah melihat bentuknya ini adalah bentuk perkalian. Ini bisa Miss misalkan u, dan yang kurungan ini bisa Miss misalkan sebagai v. Sehingga kalau Miss mau tahu turunan dari fungsi yang ini, maka Miss butuh u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Kalau kalian mau kali masuk pun juga boleh. Sebentar kita bahas ya kalau dia kali masuk. Kita cek apakah jawabannya tetap sama. Jadi kita anggap dulu untuk yang di ruas kanan ini, aturan turunan yang kita gunakan adalah aturan turunan hasil kali. Dimana kita misalkan u kali v itu turunannya adalah u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Oke. Nah, di sini Miss tulisnya di sini dulu ya. Kalau u-nya itu adalah y kuadrat, maka u aksennya itu adalah pangkatnya turun ke depan dikali dengan fungsinya itu y, lalu pangkatnya dikurang 1 maka sisa 1. Karena yang kita turunkan ini y, maka jangan lupa dikali dy per dx.
Kemudian kalau V itu adalah 3X ditambah 1, maka V aksennya ya turunkan suku per suku juga ini. Turunan 3X itu adalah 3. Turunannya 1 itu adalah 0. Berarti sini sama dengan 3. Nah, kemudian kita bentuklah. Kebentuk U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Nah, jadi sini Miss tulis dulu sama dengan Miss turunkan Y pangkat 2 kali 3X tambah 1 per DX. Ini Miss tulis juga sama dengan. Nah, turunannya ini bentuknya adalah seperti ini. U aksen, mana U aksennya? O 2 kali Y kali DYX. Bisa Miss tulis 2Y lalu DY per DX. Kemudian V-nya itu 3X tambah 1. Karena di sini ada 2 suku, kita bikin dalam kurung aja. 3X tambah 1. Kemudian tambah U. U-nya tadi Y kuadrat. Kali V aksennya itu adalah 3. Berikutnya kita tulis rapi dulu nih. Nah, tulis rapinya boleh kita kali masuk langsung. Cos X kuadrat tambah Y ini kita kalikan dengan 2X dulu nih. Nah, jadi ini kita kalikan dengan 2X yang ini. Yang mana hasilnya biasakan ya aljabarnya di depan. Berarti sini 2X lalu diikuti dengan trigon. Cos X kuadrat tambah Y. Kemudian kita kali masuk lagi terhadap ini. Cos yang ini kita kalikan masuk dengan DY per DX yang ini. Oke. Positif kali positif ya berarti positif. Nah, karena di sini angkanya cuma 1, berarti 1 kali cos ya cos saja. Langsung cos X kuadrat tambah Y. Nah, dy per dx-nya biasakan kita tulis di belakang dari fungsinya tersebut. Oke, kita lanjut sama dengan. Nah, ini juga boleh nih kali masuk. Misalnya Miss pakai yang merah nih. Jadi 2y dy per dx ini kita kalikan dengan 3x ini. Berarti 2y kali 3y 3x. Berarti 2 kali 3 dulu nih angkanya. 2 kali 3 6. Kemudian y kali x berarti xy. Terus dy per dx. Nah, kemudian kita kali lagi warna apa ya? Ini deh. Kita kali jangan deh mirip ke warnanya. Miss pakai warna ungu ya. Ini deh. Nah, jadi nanti 2y dy per dx ini kita kalikan lagi dengan plus 1 ini. Oke. Nah, karena dikali 1 ya berarti dirinya sendiri. Positif kali positif ya positif. 2y dy per dx. Nah, kemudian kita tambah y pangkat 2 kali 3 ya berarti di sini plus, karena ini plus ya, 3y pangkat 2. Jadi biasakan koefisien di depan lalu diikuti variabel lalu diikuti dengan trigonnya. Nah, kita sudah lakukan penulisan secara rapi, sudah lakukan kali-kali masuk nih. Kita masuk ke tahapan yang kedua. Ini Miss hapus dulu. Nah, jadi kenapa ini masuk kategori hard? Karena perlu ketelitian dan kesabaran dalam menyelesaikan. Jadi harus pelan-pelan ya. Dan proses penulisannya itu dia lebih panjang. Yang tadi soalnya simple kayak gini, cuma ada satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan, tiba-tiba jadi panjang kayak gini nih. Jadi menjadi beberapa suku di sini. Tapi pada dasarnya pelan-pelan aja kok mengerjakan. Sekarang kita tandai dulu nih siapa saja yang punya dy per dx. Oh, ada di sini. Di suku kedua di ruas kiri.
lalu ada di suku ketiga di ruas kanan, dan suku keempat di ruas kanan. Jadi yang hijau, merah, sama ungu ini kita kumpulkan dia di ruas kiri. Nah, jadi terserah kalian nih mau tulis yang mana dulu. Misalnya nih yang sudah ada di kiri memang deh, itu plus cos bla bla bla. Berarti kita tulis dulu cos x kuadrat tambah y. dy per dx. Nah, atau kalau misalnya ya, nah ini Miss bilang kalau sudah lincah boleh lewati berapa tahapan. Jadi kalau misalnya kamu sudah menandai mana yang punya dy per dx, nah, supaya nggak capek penulisannya, nanti ini langsung saja bikin kurungan di sini. Nah, jadi kamu fokus ambil yang bagian kiri dari dy per dx-nya. Itu ada yang ini ya, cos bla bla bla. Terus ini plus 6xy, kalau pindah jadi min 6xy. Lalu yang ini plus 2y, kalau pindah jadi min 2y. Nah, semua ini kita masukkan ke dalam kurungan. Kemudian nanti dikali dengan dy per dx. Jadi langsung nih di sini kita menuliskan dy per dx-nya dalam satu kali aja. Nah, tapi kalau kalian masih bingung, kerjakan seperti biasa ya. Pindahkan dulu ini ke sini, ke kiri, ini juga ke kiri. Baru lakukan nanti pemfaktoran. Oke. Kita next sama dengan, nah di ruas kanan sudah ada 3y kuadrat. Lalu di ruas kiri yang tidak punya dy per dx itu yang warna biru ini kita pindahkan. Yang tadinya positif jadi negatif. Oke. Nah, kalau penulisannya sudah seperti ini, di mana dy per dx-nya sudah muncul cuma satu kali, maka yang kita lakukan masuk tahapan ketiga, membuat dy per dx-nya sendiri di sebelah kiri. Berarti dy per dx sama dengan, seperti biasa ya, kalau dia sudah bentuk kayak gini, ini perkalian pindahkan semua yang ada dalam kurungan ini ke bagian bawah sebelah kanan. Karena lawannya kali adalah pembagian. Lalu yang di sebelah kanan tulis di bagian atas ini. Tulis aja kembali. X kuadrat tambah Y. Aduh. Nah, ini X kuadrat tambah Y. Nah, lalu di bawah ini adalah dari yang kurungan tadi yang ini. Jadi semua yang ada isi kurungan di sini kita tulis di bagian bawah sebelah ruas kanan. Cos X kuadrat tambah Y dikurang 6xy dikurang 2y. Sampai di sini boleh selesai. Ingat ya, tidak boleh langsung dicoret ini. Karena di atas ini masih ada 2 suku nih. Nah, jadi untuk tahapan ini sampai di sini sudah kita anggap benar. Oke. Untuk soal nomor 10 sampai di sini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung chat ke Miss. Oke, terima kasih sudah nonton video pembahasan soal kisi-kisi turunan fungsi implisit.